Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah atau cerita Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi dan rasul keempat yang patut diimani. Bahkan kisah Nabi Hud juga diabadikan dalam surat Hud, surat ke-11 dalam Al-Quran. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan teladan yang bisa didapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul. Selain itu, memahami kisah Nabi Hud juga akan menumbuhkan semangat dalam beribadah kepada Allah. Nabi Hud alaihi salam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Sejak kecil, Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Ia memiliki sifat jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat ramah dalam bergaul dengan teman-temannya. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50-51. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak sekali pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud, Hadramaut juga dipercaya sebagai daerah Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Hadramaut juga menyimpan keistimewaan yang lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut Qabr Hud atau makamnya Nabi Hud. Kisah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang subur, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta air yang melimpah dan segar. Selain itu, tubuh mereka juga sangat kuat. Mereka memiliki badan yang kekar dan besar. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah. Bahkan banyak dari mereka malah menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Mereka menyebut patung atau berhala yang mereka buat sendiri dengan nama Samud dan Al-Hattar. Dosa yang dilakukan oleh kaum Ad ini berakibat pada musibah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu berupa kekeringan yang sangat panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal. Nah, disitulah adalah kesempatan Nabi Hud untuk mengajak kaum Ad bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan Nabi Hud itu benar-benar ditolak oleh mereka, dicuekin dan dihiraukan sama sekali. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70, yang artinya mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang menolak untuk beribadah kepada Allah, Allah pun mengirimkan awan hitam nan pekat. Nah, kaum Ad mengira bahwasanya awan hitam pekat itu adalah tanda akan turunnya hujan, dan itu juga yang akan menyelamatkan pertanian mereka. Padahal awan hitam itu adalah tanda bahwasanya akan turun azab Allah dari langit. Hingga akhirnya Allah menjatuhkan azab yang menimpa kaum Nabi Hud dengan mendatangkan angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai macam harta yang dimiliki oleh kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad berserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Berbeda dengan kaum Ad, Nabi Hud dan para pengikutnya justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah sekian kejadian,
yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau meninggal dunia. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah harta apapun yang kita miliki selama hidup di dunia itu hanyalah titipan. Allah bisa mengambil kapanpun dan dimanapun dengan cara apapun, ya. Dan yang paling penting selama kita hidup adalah soal tauhid, dan tauhid kepada Allah itu adalah hal yang paling utama dan lebih penting daripada apapun di dunia ini. Maka senantiasa kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.